Kelahiran saya disambut 3 leak yang berusaha masuk ke rumah. Ketika SMP, saya baru tahu salah satu dari leak yang datang ternyata orang yang sebetulnya saya kenal akrab. Ketika saya lahir, Abah bercerita, ada 3 leak datang ke rumah. Saya lahir dini hari, diiringi ributnya gonggongan anjing. Kata Abah, ketika ibu saya sedang berjuang untuk melahirkan saya, rumah nenek sudah dikelilingi makhluk yang hanya berupa jantung, usus, dan beberapa jeroan yang menggantung ke sebuah kepala dan melayang di udara. Di kampung saya di Taliwang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, makhluk ini disebut leak. Dari film horor, saya baru tahu makhluk seperti itu disebut palasik. Beda daerah, bisa beda penyebutan. Saat hari kelahiran saya, leak-leak itu bertebangan berusaha masuk ke rumah. Ada yang bilang, leak ini mengincar ari-ari. Ada juga yang bilang, mereka makan bayi. Subuh itu, Abah saya mengambil beberapa batang kelor yang masih ada daunnya, kemudian memukul ke arah para leak. Singkat cerita, akhirnya subuh itu saya berserta ari-ari saya selamat. Cerita bergeser ke beberapa tahun kemudian, ketika saya sudah SMP. Saya bersekolah di Lombok. Ketika libur sekolah, saya selalu pulang ke Maluk, Sumbawa Barat, tempat tinggal orang tua saya. Situasi di Maluk sangat kontras kalau dibandingkan dengan Lombok. Masih alami dan sepi. Khas pedesaan. Lampu-lampu jalan saja tidak ada. Kontrakan Abah saya cukup kecil. Mungkin lebih cocok disebut kos-kosan. Di satu kompleks kontrakan itu diisi oleh 10 kakak. Semuanya perantau dan bekerja di sebuah perusahaan tambang. Abah saya paling tua di antara penghuni lainnya dan menjadi penjaga kompleks kontrakan itu. Ketika malam hari, bapak-bapak di sana biasa berkumpul di sebuah barugak. Suatu malam, ketika saya ikut nimbrung berkumpul, bapak-bapak buruh tambang bercerita bahwa akhir-akhir ini para peronda sering diteror oleh leak. Desas-desus mengatakan leak itu adalah perempuan. Seorang peronda bahkan pernah melihat perempuan bersimpuh mengoyak-oyak tempat sampah dengan rambut panjangnya, menjulur ke depan menutupi wajahnya. Hanya karena rambutnya panjang belum tentu perempuan, serga salah satu bapak. Sudah pasti perempuan, begitu cerita Pak Dul yang melihatnya. Siapa tahu itu cuma orang gila atau pengemis. Itu leak. Pak Rahmat pernah melihatnya. Setelah bapak berkumis tebal. Saya yang awalnya takut malah jadi tertarik sama makhluk yang menyambut kelahiran saya. Menurut yang pernah melihatnya, leak ini menghilang ketika menuju kompleks kontrakan Abah saya. Perasaan saya semakin menggebu. Sudah lama saya penasaran dengan makhluk ini. Teman saya selalu punya cerita horor tentang pertemuannya dengan makhluk-makhluk model begini. Saya juga ingin punya cerita yang bisa dipamerkan ke teman-teman. Akhirnya, malam yang dinanti itu tiba. Tidak peduli apa yang terjadi, rasa penasaran saya sudah akut. Nggak tahu kenapa, ada perasaan saya harus melihat leak itu. Saat itu lewat tengah malam, mungkin pukul 1 atau 2 dini hari. Saya terbangun karena kebelet kencing. Terpaksa saya keluar untuk ke kamar mandi umum yang dipakai semua warga yang ngekos di sana. Mau membangunkan Abah yang sudah tertidur lelap selepas piket rasanya tidak tega. Akhirnya saya beranikan untuk pergi sendirian ke kamar mandi umum.
Di perjalanan saya mendengar suara aneh, seperti suara burung, antara menjerit dan tertawa ngikik. Suara itu semakin jelas terdengar ketika saya hampir sampai di kamar mandi umum. Pandangan saya sapukan ke sekeliling halaman. Dada saya tercekat ketika pandangan saya jatuh ke pohon mangga yang rindang. Ada kepala melayang dengan rambut keriting terurai menutup wajahnya. Meski gelap, saya bisa melihat ada organ tubuh manusia. Jantung, paru, usus yang dibalut warna merah darah menggantung dari kepala yang terbang itu. Sialan, gumam saya ketakutan. Saya berteriak sambil mengumpat. Saking kagetnya, saya akhirnya urungkan niat untuk kencing dan berlari terbirit-birit ke kamar. Semalaman saya keringat dingin dan tak bisa tidur. Selain karena horor, saya juga tersiksa menahan kencing. Akhirnya pukul 3 dini hari, saya keluar karena tidak tahan ingin kencing. Karena terlalu takut untuk ke kamar mandi, akhirnya saya kencing di tanaman kecil depan rumah. Paginya saya bercerita ke mama. Dan pagi itu saya kaget setengah mati setelah mendengar jawaban dari mama. Mama menjelaskan kalau sosok leak yang saya lihat adalah asisten rumah tangga kami. Namanya Bi Siti. Menurut penuturan mama, Bi Siti pernah pakai susuk agar cantik dan segar di usia tua. Jika diingat-ingat, benar juga. Di usianya yang sudah 50-an tahun, terlihat masih sangat segar. Mama saya juga bercerita, Bi Siti tidak ada maksud jahat. Hanya saja, kadang kalau malam Bi Siti kambuh kehilangan kesadaran dan berubah menjadi leak. Warga sini sudah beberapa ada yang tahu, tapi mendiamkan, karena Bi Siti orangnya baik dan sering membantu. Bapak-bapak yang semalam berkumpul juga sebagian ada yang sudah tahu. Dan sebagiannya lagi hanya curiga. Namun, tidak ada yang berani berbicara lantaran segan dengan Abah. Oh iya, Abah saya itu semacam kepala suku di sini. Selain itu, Abah juga yang dipercaya untuk mengelola kos-kosan. Semua orang nyetor bayar kos ke Abah saya. Jadi mereka tidak ada yang berani komplain. Paling hanya menyindir-nyindir saja. Lagian, sampai saat ini dia tidak pernah membuat masalah. Kalaupun menjadi leak, dia hanya mengorek-ngorek tempat sampah. Lanjut mama saya menjelaskan. Dalam hati saya mengumpat, gimana gak ngeri, saya tidur satu atap sama Bi Siti. Dia tidur di sebelah kamar saya. Kamar kami hanya dibatasi dinding triplek yang ada bolong-bolongnya. Saya ulangi sekali lagi, ada bolong-bolongnya. Kebayangkan gimana seremnya? Mana waktu liburan saya masih sampai seminggu ke depan. Tidak mungkin saya tiba-tiba pulang. Yang lebih parah lagi, baru saja saya minta Bi Siti untuk mengurut kaki yang pegal sehabis bermain bola. Beliau memang terkenal pandai mengurut. Tidak lama, orang yang diomongin lewat. Bang, dipijitnya nanti malam saja ya. Bibi lagi banyak kerjaan. Saya tidak bisa menjawab, hanya tersenyum kecut.